Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas LAPS ya, UBC Medical Indonesia. Gitu ya, kita lihat nih ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Nah, untuk LAPS ini kita selalu cek yang pertama riwayat pembagian dividennya ya. Dan dari data yang saya dapatkan ini nggak ada riwayat pembagian dividen ya, berarti ya belum terbukti gitu ya perusahaan ini untung atau enggak gitu. Tapi mengingat ini perusahaan baru IPO ya di tahun buku di ya 10 Juli 2024 ya. Jadi kalau misalnya memang ternyata perusahaan ini dia baik biasanya gitu ya di tahun 2025 biasanya dia langsung bagi dividen ya. Cuman ini kan nggak bagi dividen nih. Berarti kalau nggak ada riwayat bagian dividennya ya buat saya nggak menarik ya. Biasanya saya langsung skip aja, close laporan keuangannya, langsung cari saham lain gitu ya, cari perusahaan lain. Kenapa? Karena buat saya perusahaan yang bagi dividen dulu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya dia nggak bagi dividen ya bisa jadi cuma untung di atas kertas aja, atau ada masalah gitu dengan bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, cuman di sini ya mungkin karena baru IPO juga ya. Oke, kita langsung aja cek untuk yang pertama kas tarakasnya. Ya, ini satuannya masih rupiah, ganti dulu. Yang ini nilainya. Ya, ini kita pindahkan dulu. Kenapa kita harus lihat kas tarakas ya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang ini yang di dalam dompet itu punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi operasional yang terganggu atau mungkin ketiganya. Dan ini untuk si Kastara Kasasi Labs ini turun ya kurang lebih sekitar 17 miliar gitu. Nah, kenapa turun? Nanti cek di laporan arus kas ya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, yang ini nilainya gitu. Langsung pilih saldo laba dulu. Kenapa kita harus lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Labs dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar 17,1 miliar. Ya, ini perusahaan yang baik ya. Saldo labanya positif, dia harusnya bisa bagi dividen. Ya, karena perusahaan yang saldo labanya negatif atau defisit, dia nggak akan bisa bagi dividen karena dia rugi melulu. Ya, jadi termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan yang bermasalah gitu ya, saya nggak akan tertarik meskipun harganya naik berkali-kali lipat. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas miliknya dulu ya. Yang ini kita pindahkan aja angkanya ya. Nah ya, nanti kita lihat ya, ternyata untuk si Labs ini dia rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,13 ya. Jadi ini perusahaan yang masih baru sekali gitu ya, belum balik modal, masih jauh dari balik modal. Kenapa? Karena kalau balik modal nilainya 1. Ini baru menghasilkan total profitnya sekitar 0,13 kali modal awalnya. Jadi ibarat kalau teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah menghasilkan profitnya baru 130 juta. Ya, jadi masih sedikit. Makanya mungkin bisa jadi ini perusahaan ya belum bisa bagi dividen ya, karena masih masih jauh gitu ya, masih berkembang. Ya, dan untuk perusahaan ini masih berkembang, nggak bagi dividen, dia diharganya premium ya di 3,5 kali PBV-nya gitu ya. Sebenarnya ada juga ya perusahaan yang dia meskipun masih berkembang seperti ini ya, nilai di bawah 1 tapi dia bagi dividen ya, bahkan yang masih 0,3 gitu ya, baru IPO mungkin ya dia bagi, ada itu kalau nggak salah ada gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu kan berarti dia bagus ya, cash flow-nya baik gitu ya, bisa membagikan dividen. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan laba rugi ya, selalu cek untuk pendapatan. Nah, kenapa kita harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi perusahaan yang bertumbuh ya pendapatannya akan cenderung naik ya. Jadi dia barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia disukai oleh customer, dia dibutuhkan oleh pasar, diminati tinggi gitu. Jadi untuk pendapatan ini bagus ya, dia naik sekitar berapa nih ya, dia naik sekitar 29 miliar ya, ini bagus, bertumbuh sekitar 27%. Nanti isi pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti keluar laba bruto
Yang ini nilainya, gitu ya. Buat saya penting melihat laba bruto. Kenapa? Karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, jadi ini misalnya 40%. Artinya kalau teman-teman menjual satu produk harganya 100.000, dia ambil laba kotor 40.000. Ya bagus gitu ya, 60.000-nya itu sisanya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Maka kita harus mencari perusahaan yang yang setinggi mungkin gitu ya, sesuai dengan sektornya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan laba brutonya tinggi gitu ya, artinya produk atau jasanya ini dia punya keunggulan kompetitif ya, punya moat. Dan juga semakin besar laba bruto, nanti semakin besar juga laba bersihnya. Karena nanti si laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban usaha ya, beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Nanti keluar laba periode berjalan ya, atau laba bersih. Mana nih ya? Nah, yang ini nilainya ya. Pindahkan dulu. Ya, jadi laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Ya, dan ini kita udah pindahkan data-data keuangannya. Untuk laba rugi ya, pendapatan naik, bagus, gross profit juga naik, dan juga untuk net profitnya juga naiknya drastis ya. Gitu. Jadi ini perusahaan yang baik. Jadi memang secara laba bersih memang ini peret tinggi ya di 33 gitu, sebelum 71. Nah ya, teman-teman harus tahu ya kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal gitu berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya PER 33 gitu ya, berarti harapannya teman-teman kalau misalnya beli labs gitu ya, labs, jadi dia holding period itu 33 tahun. Ya, jadi memang agak lama gitu, karena dia buat saya kemahalan ya. Makanya kebanyakan banyak investor itu mencari perusahaan yang PERS sebisa mungkin ya di bawah 10 ya, di bawah 5 kalau bisa gitu, karena secara profitabilitas dia murah. Ya, jadi kan teman-teman membeli 100 harganya 135 per lembar ya, tapi laba per lembar cuma 4 gitu. Jadi untuk balik modal ya perlu 33 tahun gitu ya. Cuman kembali gitu, kalau kinerja membaik lagi ya PER nanti akan mengecil ya. Selanjutnya kita langsung cek ke penerimaan kas ya, di laporan arus kas ya. Laporan arus kas ini sering dilupakan oleh berita dan analis, padahal penting sekali gitu ya, karena kalau misalnya laba rugi itu ya pendapatan ya, terutama dia sifatnya akrual, jadi cuma dicatat di atas kertas saja. Kalau penerimaan kas dia berdasarkan uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Jadi kan customer tadi jual barang gitu, jual jasa, nah customer bayar, tak itu uang yang dihitung ya, uang kas yang diterima. Nilai yang paling atas ini ya, dipindahkan dulu gitu. Kenapa kita harus lihat ya si penerimaan kas ini? Karena si penerimaan kas ini penting sekali gitu ya. Tadi kan uang kas sudah disebutkan bahwa uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Maka kita lihat rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya. Ini 100%, ini baik. Artinya customer bayar tepat full. Ya, jadi kalau 100% berarti teman-teman jual barang 100 juta, customer-nya bayar 100 juta juga. Nah, kalau periode sebelumnya ini nggak bagus, ya di bawah 90%. 80% artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar cuma 89 juta. Ya, 11 jutanya itu berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus ditagih. Gitu, maka cari penerimaan kasnya yang tinggi. Nah, nanti si penerimaan kas ini digunakan untuk bayar operasional dulu ya, entah supplier, karyawan, dan ini kita lihat ya net CFO ya. Dan ini buat saya perusahaan yang sangat tidak baik ya, nggak sangat tidak baik sih, tapi secara laporan arus kas atau ya sehari-hari perusahaan ini nggak bagus gitu ya. Kita lihat aja periode yang sebelumnya ya, untuk operasionalnya sendiri gitu ya, dia nggak nutup gitu ya. Bayangkan nih ya, uang kas yang diterima 95 miliar, untuk bayar supplier dan pihak ketiganya udah 98 miliar. Terus bayar dan seterusnya, nombok kurang 40 miliar ya gitu. Yang sekarang memang sudah bagus ya, tuh minusnya 7,45 miliar. Cuman buat saya perusahaan yang CFO-nya negatif, artinya bisnisnya ini nggak menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uang yang udah dikumpulkan susah payah dari customer itu habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, bayangkan teman-teman punya usaha gitu ya, misalnya jualan es krim lah gitu ya, jualan es krim gitu ya, customer bayar tuh ya, beli es krim dikumpulin, uangnya habis untuk bayar supplier gitu ya, habis untuk bayar karyawan, nggak ada sisa, malahan kurang. Ya kan nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Jadi ini secara CFO ini buruk buat saya ya. Dan makanya kalau misal kayak gini nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Kalaupun dia bilang untung, ya untungnya cuma di atas kertas aja, karena nggak ada uang sisa
Ya, jadi ini mungkin bisa bagi dividen kalau dia udah CFO-nya positif juga ya yang pertamanya ya, karena kita harus melihat juga si CFI dan CFF-nya juga. Nah, sekarang kita lihat untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha ini nilainya negatif ya. Ini bagus. Karena kalau nilai negatif artinya perusahaan ya dia berekspansi ya atau dia memelihara aset tetapnya. Bagus gitu. Cuman memang untuk ekspansinya dia tidak seagresif periode sebelumnya ya. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank gitu ya. Ini kan di tahun buku 2024 lihat apa namanya? IPO ya. Jadi kalau IPO gitu ya, ada penambahan modal ya. Jadi kalau saya simpelnya setiap ada penambahan modal atau penerbitan saham baru artinya perusahaan itu suntik modal. Ya, gitu. Dan ini kita lihat ya sahamnya ini negatif ya untuk yang periode sekarang. Artinya ini bagus gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia negatif artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Ini kan kita lihat tuh penurunan pinjaman ya nilainya negatif. Gitu. Bagus. Nah, tapi kalau nilai positif ya perusahaan dia mengambil pinjaman atau dia suntik modal. Gitu. Maka di sini ada kenaikan kas tarakas, namun yang untuk sekarang ada penurunan kas tarakas yang saya rasa cukup signifikan ya, minus 17 miliar. Nah, jadi kalau misalnya kita kalau bisa saya jelaskan untuk yang di tahun buku 2024, ya perusahaan ini dia suntik modal karena untuk nutupin operasional, nah nggak cukup uangnya. Ya gitu ya, dan juga digunakan untuk ekspansi gitu. Nah, tapi nggak tahu teman-teman harus baca apa prospektusnya gitu ya untuk secara lebih detail. Cuman kalau saya yang terbiasa baca laporan keuangan dari 2016 sampai sekarang gitu ya, murni laporan keuangan, ya ini udah bisa ketebak ya operasional aja nggak nutup, jadi dia perlu suntik modal ya untuk tutup tadi operasional dan ekspansinya. Nah, untuk periode yang sekarang bisnisnya juga masih nggak nutup ya, jadi masih kurang kurang uang 7,4, terus juga harus pelunasan pinjaman, ekspansi. Jadi ada penurunan kas yang signifikan ya. Jadi pola arus kas yang min ini jarang sekali ya. Cuman ini menguras kas yang terlalu besar gitu ya. Karena kedepannya gimana? Kalau misalnya CFO-nya masih negatif lagi ya di kuartal berikutnya atau tahun ke depan, berarti perusahaan ya karena kas ini saya rasa agak mepet ya. Ya kalau nggak suntik modal lagi ya ambil pinjaman ke bank. Ya, jadi kalau ambil pinjaman ke bank berarti ada bunga yang harus dibayar, itu akan mengurangi si laba bersihnya dan juga akan menggerus kas juga. Ya kan ada bunga tadi yang harus dibayar. Ya, jadi waspada perusahaan yang seperti ini kalau buat saya ya. Nah, jadi selanjutnya kita langsung cek ke bagian untuk likuiditasnya, kita kembali ke atas untuk lihat rasio lancar dan rasio kasnya ya, pindahkan dulu. Ya, dipindahkan untuk liabilitas jangka pendeknya yang ini ya, kita pindahkan dulu. Oke ya, ini kita lihat ya, memang secara rasio lancar ya, secara likuiditas ini perusahaan ini ya bisa bilang rendah resiko ya, karena dia rasio lancar jadi 2,85 bisa melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya ya sekitar 2,8. Nah, dan dia tapi untuk secara rasio kas ini cukup lemah ya karena dinilainya di 0,39 gitu. Karena biasanya standar minimal ya setidaknya ya 0,5 lah setengahnya gitu. Nah, sekarang kita coba cek untuk yang short term debt-nya ada nggak? Ini ada nih short term debt-nya ya. Coba lihat utang bank jangka panjang ada nggak? Nggak ada ya, cuman ini aja. Kita pindahkan dulu ya short term debt-nya. Nah, ini kita lihat ya. Ini untuk rasio kas terhadap utang jangka pendek ini bagus ya, dia mepet lah. Oke, sebenarnya ini bagusnya nilai 1. Jadi dia bisa melunasi utang bank yang depan mata ini dengan uang di dompet ya. Kan uang di dompet 25 miliar nih. Utang ke banknya 24 miliar ya, bisa dilunasi. Gitu ya, simpelnya seperti itu. Jadi ya saya rasa cukup aman. Segini sih cukup aman ya secara rasio likuiditas. Tapi yang harus diwaspadai kembali lagi di laporan arus kas ini operasionalnya ini kan nggak menghasilkan uang tunai. Ya, jadi ada kemungkinan nanti kasnya akan tergerus lagi gitu. Jadi hati-hati ya. Selanjutnya untuk solvabilitasnya kita lihat dulu untuk DER-nya dulu ya. Ya kita pindahkan dulu angkanya yang ini. Ups, oke.
Nah, ini ya untuk secara DER memang ini rendah ya di 0,44 ya, di bawah 1 ini secara jangka panjang masih cukup bagus gitu ya, dan untuk utang bank jangka panjang juga 0 ya. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya ya rendah resiko secara DER dan long term debt to equity ya. Secara jangka pendek juga ya masih mepet, cuman kembali lagi selama dia operasionalnya ini CFO-nya negatif, berarti ya tanda waspada ya, karena bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai, takutnya nanti ada kesulitan untuk ini terutama ya, biasanya yang paling erat hubungan itu adalah CFO dengan CFF ya. Jadi tadi CFO-nya kurang ya berarti suntik modal, atau enggak ya nggak bisa bayar pinjaman, harus gali lubang tutup lubang ya. Nah, jadi setelah kita pindahkan data-data keuangannya buat si Labs, buat saya ini perusahaan yang ya nggak menarik ya gitu, karena kan nggak ada riwayat pembagian dividen ya. IPO, perusahaan yang berisiko kan masih belum terbukti ya perusahaan ini bagus atau enggak ya. Jadi nggak masuk kriteria saya. Saldo labanya betul ya positif, telah menghasilkan total profitnya sebesar 0,13 kali modal awal ya, karena ini masih jauh dari balik modal ya, masih bertumbuh gitu. Nah, untuk perusahaan yang seperti ini gitu ya, dia dihargai premium ya di berapa tadi? 3,54 PBV-nya, PER juga mahal ya di 33 gitu ya. Dan secara bisnis sehari-hari perusahaan ya CFO-nya negatif. Ya, ini selalu tanda waspada ini karena ini udah 2 periode. Kalau satu periode sekali masih oke. Tapi kalau udah 2 kali berturut-turut gini ya waspada. Ya, memang ini terlihat mengecil. Baru nanti bisa dibuktikan nanti di yang tahun buku 2026 ya. Cek aja nanti berkala ya di kuartal-kuartal berikutnya. Nah, lalu secara likuiditas terlihat kuat ya, terlihat oke, aman gitu ya. Cuman waspada tetap ya di di CFO-nya. Namun untuk secara jangka panjang juga ya sebenarnya ini oke juga ya gitu, cukup nggak rendah resiko. Cuman kembali lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak menghasilkan uang tunai, utang pasti akan bertambah ya, dan akan memperbesar nanti utang bank jangka panjang dan juga utang bank jangka panjang ya, takutnya seperti itu gitu. Jadi saya rasa itu aja mungkin yang saya bisa sharingkan untuk Labs gitu ya. Nah, untuk teman-teman coba sharingkan ya, apakah Labs ini bagus atau enggak, menarik atau enggak ya dari sudut pandang teman-teman. Dan yang pasti teman-teman harus tahu ya, kalau analisis laporan keuangan ini hanyalah sedikit dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ke depannya bagaimana saya tidak tahu. Ya silahkan teman-teman analisis lebih lanjut ya, mandiri, dan proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan, yang saya nggak bahas tentang harga sahamnya ke depannya gimana, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis aja ya di kolom komentar ya, supaya nanti saya respon. Dan saya terbuka untuk kerjasama dan juga untuk undangan ya, silahkan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.